Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mendampingi setiap keluarga dengan kasih dan damai sejahtera-Mu. Lindungilah setiap keluarga kami dalam suka duka hidup berkeluarga. Kau berkati keluarga-keluarga, terutama yang saat ini sedang berada dalam kesulitan. Engkau senantiasa memulihkan kehidupan mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca kitab Tobit bab 6 ayat 10 sampai 11, dilanjutkan bab 7 ayat 1, ayat 6, ayat 8 sampai 13, dan bab 8 ayat 1, 5 sampai 9. Dalam perjalanannya, Tobia dan Rafael memasuki negeri Media dan sudah sampai dekat kota Ekbatana. Lalu berkatalah Rafael kepada Tobia, "Saudara Tobia," saut Tobia, "ada apa?" Rafael menyambung, "Malam ini kita harus bermalam pada Raguel. Dia itu seorang kerabatmu dan mempunyai seorang putri bernama Sara." Ketika mereka tiba di kota Ekbatana, berkatalah Tobia kepada temannya, "Saudara Asaria, antarkanlah aku langsung ke rumah Raguel, saudara kami." Ia pun lalu mengantarkannya ke rumah Raguel. Raguel sedang duduk pada pintu pelataran rumahnya. Mereka memberi salam kepada Raguel. Dia membalas katanya, "Banyak salam saudara-saudara, selamat datang." Lalu mereka dipersilahkan masuk. Kemudian Raguel berkata kepada Tobia, "Tuhan memberkati engkau, nak. Engkau adalah putra seorang mulia dan baik. Alangkah celakanya ayahmu. Orang yang begitu baik dan dermawan itu menjadi buta." Kemudian Raguel menyembelih seekor domba betina dari kawanannya, dan ia menyambut Tobia dan Rafael dengan ramah. Berkatalah Tobia kepada Rafael, "Saudara Asaria, katakanlah kepada Raguel supaya saudariku Sara diberikannya kepadaku." Mendengar perkataan itu, berkatalah Raguel kepada pemuda itu, "Makan dan minumlah, serta bersenang-senanglah malam ini. Memang, saudara, tak seorang pun lebih berhak mengambil Sara anakku sebagai istrinya daripada engkau. Karena itu, aku tidak berwenang lagi memberikannya kepada seseorang kecuali kepadamu, sebab engkaulah yang paling karib. Tetapi anakku, aku harus memberitahukan kebenaran. Sara sudah kuberikan kepada 7 laki-laki di antara saudara kita, tetapi semuanya mati pada malam pertama menghampiri Sara. Maka anakku, baiklah sekarang makan dan minum saja. Tuhan akan mengambil tindakan bagimu." Tetapi sahut Tobia, "Aku tidak akan makan atau minum apa-apa
sebelum engkau mengambil keputusan tentang diriku." Maka jawab Raguel, "Baiklah, Sara kuberikan kepadamu sesuai dengan ketetapan kitab Musa. Allah sudah memutuskan bahwa Sara harus diberikan kepadamu. Maka hendaklah menerima saudarimu ini. Mulai sekarang ini, engkau menjadi kakaknya dan ia menjadi adikmu. Semenjak hari ini, ia diberikan kepadamu untuk selama-lamanya. Dan anakku, semoga kalian pada malam ini juga diberkati oleh Tuhan semesta langit. Semoga ia menurunkan kasih setia dan damai sejahtera atas dirimu." Lalu Raguel memanggil Sara anaknya. Ketika Sara datang, Raguel memegang tangannya, dan dengan demikian ia menyerahkan Sara kepada Tobia sambil berkata, "Sungguh sesuai dengan hukum Taurat, ia kupercayakan kepadamu, dan seturut ketetapan yang tersurat dalam kitab Musa, ia kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Ambillah dia dan antarkanlah kepada ayahmu dengan sehat walafiat. Moga-moga yang berkuasa di surga menganugerahkan damai sejahtera kepada kamu berdua." Selesai makan dan minum, mereka semua mau pergi tidur. Tobia diantar ke kamar yang sudah disiapkan untuk mereka. Setelah masuk kamar tidur, Tobia dan Sara berdoa dan mohon supaya mereka mendapat perlindungan. Mereka memanjatkan doa sebagai berikut. "Terpujilah Engkau ya Allah leluhur kami, dan terpujilah namamu sepanjang sekalian abad. Hendaknya sekalian langit memuji Engkau, dan juga segenap ciptaanmu untuk selama-lamanya. Engkaulah yang telah menjadikan Adam, dan baginya telah kau buat Hawa istrinya sebagai pembantu dan penopang. Dari mereka berdua lahirlah umat manusia seluruhnya. Engkau pun bersabda, 'Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.' Ya Tuhan, bukan karena nafsu birahi kuambil saudariku ini, melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihani kami berdua dan membuat kami menjadi tua bersama." Serentak berkatalah mereka, "Amin, amin." Kemudian mereka tidur semalam-malaman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam bacaan yang cukup panjang, terdapat beberapa episode yang dapat kita renungkan. Yang pertama, dalam bacaan pada hari ini disebut beberapa tokoh, yakni Tobia, Rafael yang oleh Tobia disebut Azaria, dan kemudian Raguel dan Sara putrinya. Yang kedua, peranan Rafael. Dan siapa Rafael? Tidak lain, dialah malaikat Allah, sang penyembuh. Rafael inilah yang nanti menjadi jawaban atas doa Tobit, Tobia, Raguel, dan Sara, sehingga Allah bertindak atas kehidupan mereka dengan cara yang luar biasa istimewa, menyelamatkan mereka. Kalau kita membaca secara utuh kitab ini, berkat
Rafael, Tobit disembuhkan dari kebutaannya. Dan juga berkat kehadiran Rafael membuat Sarah dibebaskan dari Asmodeus, kuasa setan yang jahat itu, dan Tobia pun diselamatkan dengan mengambil Sarah sebagai istrinya, tidak mengalami kematian seperti laki-laki lainnya yang telah memperistri Sarah, namun mereka mati pada malam pertama. Episode yang ketiga, pentingnya doa. Dalam bacaan pada hari ini, doa-doa Tobia dan Sarah menjadi kekuatan untuk melewati pencobaan dan kesulitan hidup mereka, sehingga mereka diberkati Tuhan dan dipersatukan sebagai pasangan yang damai dan sejahtera. Damai sejahtera yang selalu menjadi tumpuan perjumpaan di antara mereka. Raguel memberikan salam damai sejahtera, Tobia, Rafael memberikan damai sejahtera, dan pada akhirnya damai sejahtera itulah yang membuat hidup mereka diberkati di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam seluruh episode itu peranan Allah sangat istimewa. Allah yang mereka imani menjadi sumber keselamatan di dalam kehidupan mereka melalui kehadiran pribadi-pribadi yang saling menopang di dalam damai sejahtera dan saling memberkati satu terhadap yang lain. Semoga pengalaman ini juga memberi inspirasi kepada kita, terutama bagi keluarga-keluarga, selalu berserah kepada Allah. Allah pasti bertindak, memberikan pertolongannya yang terbaik. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, shalom, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.